Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Saya berada di gedung gereja Toraja Jemaat Tanjung Meranu, Makassar. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan baik ini untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik bacaan ini, sebab dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ada kesegambaran dan ada keserupaan dengan Allah. Apanya yang segambar dan serupa dengan Allah? Saudara, dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, yang khusus atau istimewa diciptakan adalah manusia. Allah tidak sekedar berfirman, lalu jadilah manusia. Tetapi Allah mengambil tanah, membentuknya, dan memberikan napas kehidupan ke dalamnya. Di situ istimewanya manusia. Satu-satunya yang diberikan akal yang sehat adalah manusia. Allah menciptakan manusia lebih dari ciptaan yang lain. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kesegambaran kita dengan Allah memberikan otoritas kepada kita untuk mengelola alam ciptaannya. Untuk apa? Untuk kehidupan. Yang berikutnya, manusia diberikan otoritas untuk berkembang biak. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa artinya buat kita? Saudara, yang pertama, kita dicipta istimewa. Bahkan saudara dan saya diciptakan istimewa. Di dunia ini tidak ada orang yang persis sama. Istimewa. Bukan hanya Adam dan Hawa yang dicipta istimewa, tetapi saudara dan saya, semua orang diciptakan istimewa. Karena itu saudara, banggalah. Jangan menyesali diri. Saya ini lahir dengan warna kulit
yang hitam, saya lahir dengan muka yang berbeda dengan muka yang lain. Anda itu istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang sama diciptakan oleh Tuhan. Anda punya talenta yang berbeda dengan yang lain, istimewa. Yang kedua, Allah memperlengkapi kita dengan akal. Pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa dan berbeda-beda. Talentanya berbeda-beda. Karena itu saudara-saudara, maksimalkan akal yang Tuhan berikan kepada kita. Asah pengetahuan kita, asah otak kita untuk terus-menerus belajar. Belajar itu tidak hanya waktu muda, tapi belajar sampai tua. Itu yang luar biasa. Yang berikutnya saudara-saudara, Allah tidak sekedar menciptakan kita. Kadang-kadang saudara-saudara, dalam hidup ini kita ragu, kita gelisah dengan apa yang akan kita makan dan minum, apa yang akan kita pakai. Padahal sejak manusia diciptakan, alam semesta ini diciptakan, Tuhan mengatur semuanya itu. Dipersiapkan untuk manusia. Di ayat yang ke-28 bacaan kita dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Kita manusia diberikan kesempatan untuk beranak cucu. Lalu Tuhan siapkan apa yang dibutuhkannya. Jadi apa yang kita ragukan saudara-saudara? Sudah dicipta istimewa, segambar dan serupa dengan Allah. Ada karakter Allah yang ada pada diri manusia, yaitu diberi akal, dan akal itu bisa dikembangkan. Hanya manusia yang punya kemampuan membangun hubungan sosial. Kembangkan itu, lalu kelola apa yang ada yang Tuhan sudah siapkan. Tidak ada orang yang dibatasi untuk mengelola alam ciptaan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Untuk mengelola apa yang ada. Tuhan sudah siapkan. Maka kalau ada orang yang selalu gelisah akan kehidupannya, sesungguhnya dia tidak memahami bahwa semua itu dicipta oleh Tuhan untuk dikelola, bukan untuk dieksploitasi, bukan untuk dirusak, hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, tetapi dikelola dengan baik. Saya kira di Indonesia juga kita diberikan undang-undang menjamin kita bahwa udara, air dan daratan dikelola oleh negara, oleh masyarakat untuk kepentingan bersama, bukan untuk dieksploitasi, dirusak. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita belajar untuk menghayati pertama bahwa diri kita ini adalah istimewa. Jadi jangan pernah sesali diri kita.
dan bahwa kita telah diberikan akal untuk hidup sebagai makhluk sosial. Jadi bukan hanya kita yang hidup di bumi ini. Ada orang lain, ada ciptaan yang lain yang juga menjadi tanggung jawab kita. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk hidup mengelola alam ciptaan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau mencipta kami segambar dan serupa dengan-Mu. Ada karakter Allah yang ada pada kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memaksimalkan ini, supaya hidup kami menjadi hidup yang berbuah, menjadi hidup yang bertanggung jawab, menjadi hidup yang dinikmati oleh sesama kami, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sampai jumpa kembali.